memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Hai, halo, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Mustikarini dengan NIM 23021100100105. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi saya tentang akuntansi biaya dengan judul Tren Akuntansi Biaya di Era Industri 4.0. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Bapak Dr. Sultan Syah SEAK MMM MAKCA dan pihak lainnya yang sudah membantu saya dalam melancarkan proses pembuatan video ini. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materinya ya. Disimak baik-baik, semoga paham. A few moments later. Yang pertama ini ada latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang biaya-biaya yang terlibat dalam operasinya. Pada era modern seperti saat ini, tentunya semua sudah semakin canggih dan lebih mudah, termasuk pekerjaan akuntansi. Ini bisa menggunakan AI atau perangkat lunak lainnya dan semacamnya. Sekarang masuk ke slide yang pertama. Ini menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Tentunya kalian tidak asing kan dengan kata akuntansi. Akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian. Selanjutnya ada pengertian biaya. Apa itu biaya? Biaya merupakan semua pengeluaran yang diperlukan untuk proses produksi yang diukur dalam satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Nah, yang berarti ini biaya itu adalah sebuah pengorbanan kita untuk mencapai proses produksi kalau dalam sebuah perusahaan ya. Nah, yang slide ketiga ini ada pengertian dan tujuan dari akuntansi biaya itu sendiri. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, menganalisis, menyiapkan, dan menginterpretasikan informasi tentang biaya untuk digunakan oleh manajemen saat mereka membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Di sini ada 3 tujuan akuntansi biaya. Apa aja? Nah, yang pertama ada menentukan harga pokok produk. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian biaya. Dan yang terakhir ada mengambil keputusan khusus tentang biaya. Selanjutnya adalah materi tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri merupakan perubahan cepat dalam proses produksi, di mana mesin menggantikan manusia
dan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang komersial. Di era globalisasi saat ini, semua sudah semakin canggih. Sekarang sudah marak penggunaan AI. Begitu juga pekerjaan dalam bidang akuntansi ini. Sudah mulai ada perusahaan yang menggunakan sistem robot atau AI. Nah, selanjutnya ada urgensi atau manfaat dari akuntansi era 4.0. Perkembangan ekonomi digital telah meningkatkan resiko sekaligus membuka banyak kemungkinan baru. Perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Berikut ada beberapa manfaat terkait urgensi atau manfaat akuntansi era 4.0 ini. Antara lain apa saja? Nah, yang pertama ada mempercepat proses kegiatan akuntansi. Hal ini merupakan salah satu manfaat utama dari penggunaan sistem akuntansi, di mana sistem akuntansi memiliki peranan penting. Contohnya pada akuntansi sistem informasi, bisa menggunakan teknologi dalam pekerjaannya. Terlebih sistem informasi akuntansi, misalnya penggunaan pada sistem e-commerce, e-learning, e-banking, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada meminimalkan kesalahan manusia. Kesalahan manusia dalam penyusunan data laporan keuangan tentunya akan berakibat fatal. Dengan menggunakan otomatisasi yang disediakan BAT, yang ditawarkan oleh BAT, kemungkinan kesalahan manusia dapat diminimalkan, lebih diperkecil. Algoritma dan teknik pemrosesan data BAT yang canggih menjamin integritas data yang tinggi dan menghilangkan kemungkinan kesalahan manual dan pemrosesan. Dan yang ketiga ada penggunaan data yang lebih kompleks. Penggunaan data semakin penting di era digital saat ini, sehingga memungkinkan adanya keamanan dan efisiensi terhadap data. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan teknologi informasi membuat data keuangan lebih mudah dan cepat diakses. Yang terakhir ada keamanan dan privasi data. Dalam era modern, teknologi informasi berkembang pesat. Keamanan data sangat penting. Data digital terdiri dari informasi pribadi dan bisnis yang sangat penting, yang harus dilindungi dari ancaman siber yang semakin meningkat. Dalam bisnis digital, privasi merujuk pada cara bisnis menjaga dan melindungi pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan mereka. Hal ini mencakup aturan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data sensitif dan memberikan individu kontrol atas data pribadi mereka sendiri. Selanjutnya ini ada tantangan. Ini adalah tantangan bagi profesi akuntan itu sendiri di era industri 4.0 saat ini. Yang pertama, akuntan akan dipaksa menggunakan teknologi yang semakin canggih dan pintar untuk meningkatkan metode tradisional mereka. Bahkan, teknologi ini akan menjadi cara baru dalam dunia akuntansi. Yang kedua, globalisasi yang berkelanjutan akan memberikan profesi akuntan lebih banyak peluang daripada hambatan. Yang ketiga, di masa yang akan datang, profesi akuntan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam regulasi, serta metode pengungkapan baru terkait pelaporan keuangan. Yang berikutnya adalah keterkaitan antara akuntansi dan revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi telah berkembang dan merasuki sejumlah sektor industri di era industri 4.0 saat ini. Peningkatan ini membawa masalah dan peluang di bidang ekonomi, kebijakan sosial, teknologi, lingkungan, dan politik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang sangat baik ini telah mengubah ekonomi dunia. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 akan mengubah cara orang, mesin, teknologi, dan proses dalam melakukan pekerjaan dalam berbagai bidang,
termasuk akuntansi itu sendiri. Periode globalisasi kemungkinan akan mengakibatkan hilangnya 1 hingga 1,5 miliar lapangan kerja antara tahun 2015 hingga tahun 2025. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit materinya tentang contoh aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama ada MyUp Accounting. Ini merupakan aplikasi paling populer di kalangan perusahaan-perusahaan. Dan yang kedua ada Creation. Ini ada software khusus dalam membantu pelaporan pajak. Dan yang ketiga ada Accurate. Nah, ada salah satu contoh perusahaan yang menggunakan ERP dalam sistem informasi akuntansi, yaitu adalah PT Telkomsel. PT Telkomsel ini salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP ke dalam bisnisnya. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah suatu perangkat lunak terdiri dari modul-modul yang memiliki fungsi standar dari proses bisnis, yaitu produksi, SDM, penjualan, finansial, dan lain-lain, yang terintegrasi dalam satu arsitektur teknologi informasi. Nah, baiklah, selesai sudah materi yang saya jelaskan saat ini. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semula pekerjaan atau proses produksi ini dikerjakan oleh manusia, sekarang digantikan oleh mesin. Sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai tambah yang komersial. Revolusi industri tentunya sangat berpengaruh bagi setiap kehidupan, apalagi di kalangan industri, ya kan? Banyak perusahaan yang sudah melakukan pembaruan terhadap industrinya, mulai dari pekerjaan, peralatannya yang menggunakan mesin atau robot-robot. Nah, semua materi sudah saya jelaskan, jadi mungkin teman-teman sudah paham tentang tren akuntansi biaya di era industri 4.0. Jika ada yang salah atau kurang, boleh komen ya. Kurang lebihnya bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah ilmu bagi saya dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi ya di tugas-tugas saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Thank you.